Tresia Tulus Tini. Tadi waktu saya lihat ini nama, menarik juga ya, 3T. Santa Tresia punya hati yang tulus dan coba dihidupkan oleh Oma Tini. Kira-kira itu yang dapat kita maknai dari peristiwa kematian beliau yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Romo Cece, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari dan keluarga yang ditinggalkan. Kematian Oma ini menarik untuk kita maknai karena dia meninggal saat kita merayakan hari ulang tahun, sehari sebelum kita merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja yang kita rayakan pada perayaan Pentakosta hari ini. Juga kita kuburkan sehari sebelum kita merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja di Pulau Lombok pada 9 Juni 1935. Kemarin waktu ketua KBG datang minta misa, lalu saya bilang, mau misa di mana? Bilang, mungkin di sini mau persiapan ulang tahun gereja Romo, biar misa di rumah duka saja. Saya bilang, tidak, kita misa di gereja. Karena besok itu momennya secara liturgis, kita mengakhiri masa Paskah dan lilin Paskah tidak akan dinyalakan lagi, kecuali kalau ada permandian dan kematian. Dan kita menutup siarah kita dengan beliau tetap menyalakan lilin Paskah, karena sebenarnya kalau secara liturgis kan kita sudah memasuki masa biasa setelah Pente. Karena dengan itu beliau menunjukkan bahwa cahaya Paskah harus tetap kita hidupkan, walaupun secara liturgis itu sudah berlalu. Yang kedua, kita juga maknai kematian beliau ini dalam konteks ulang tahun gereja. Karena mereka ini kan sesepuh. Saya bilang, misa saja di gereja, karena kuburnya kan di Majeluk biar dekat. Dan kita minta beliau untuk menjadi pendoa, supaya rangkaian acara ulang tahun gereja kita berjalan baik dan lancar. Kalau kita misa di sana, bisa jadi dia ngambek. Hanya karena ulang tahun gereja, saya tidak dirayakan misa di gereja. Orang tua dan orang meninggal itu cepat ngambek mereka. Apalagi kita di Manggarai ya. Jangan salah-salah memang memperlakukan mereka. Jadi Oma Tresia Tulus Tini, kami juga sudah tulus merayakan Ekaristi untukmu, supaya berjalan lurus ke pangkuan Allah, dan menjadi pendoa untuk kami, dan dari hati yang tulus juga kami meminta supaya Oma itu mendoakan acara ulang tahun gereja kita berjalan dengan lancar. Karena begini Bapak Ibu, kan iklim dan cuaca ini tidak bisa kita tebak. Hari Jumat kita jalan sehat, cuacanya cerah dari pagi sampai sore. Tiba-tiba kemarin mendung dan ada hujan lagi. Seandainya itu terjadi hari Jumat kan agak kacau juga kita punya acara jalan sehat. Hari ini cerah karena Roh Kudus turun. Jangan sampai besok tidak cerah lagi. Siapa yang tahu? Tapi kita tetap percaya bahwa seperti yang Yesus bilang dalam Injil, jangan cemas dan gelisah hatimu. Hidup memang tidak terlepas dari kegelisahan dan kecemasan, karena situasi dan kondisi yang menyelimuti keberadaan kita. Tapi dengan apa yang Yesus sampaikan, rasanya kita perlu juga untuk percaya bahwa Tuhan selalu punya obat dan cara untuk mengobati kegelisahan kita, dan jangan berlarut-larut dalam kegelisahan dan kecemasan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Memang dalam Injil hari ini Yesus bicara dalam konteks hidup kekal, bahwa jangan cemas dan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Bapa yang mengutus aku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini kan konteksnya kalau kita sudah meninggalkan dunia. Tapi juga baik untuk kita maknai, karena kegelisahan dan kecemasan kita yang paling utama bukan tentang hidup akhirat. Apalagi kalau kita belum sakit dan belum tua, jarang kita berpikir tentang hidup akhirat kan. Waktu masih muda dan segar kayak gini, yang kita pikirkan adalah prestasi dan pendapatan. Dan seringkali kita cemas dan gelisah karena kekurangan pendapatan dan kekurangan prestasi. Jadi kita cemas itu kalau dompet sudah mulai kusut, sudah mulai akhir bulan. Belum lagi
tagihan berdatangan. Kita akan cemas tuh. Dan itulah kecemasan yang perlu diobati dengan iman. Bahwa secara duniawi kita perlu berjuang, tapi secara spiritual kita juga perlu percaya dengan bantuan dan pertolongan Tuhan yang selalu akan indah pada waktunya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu satu-satunya Nabi yang memberikan garansi dan jaminan spesial kepada para pengikutnya. Dia tentu memahami betul perasaan para pengikutnya yang akan gelisah dan cemas kalau sudah mati. Entah mau kemana. Kemarin waktu beri rekoleksi komuni pertama, saya tanya kepada anak-anak dan orang tua, untuk apa kamu terima komuni? Mereka bilang, untuk lebih menyatu dengan Yesus, untuk terima Roh Kudus. Lalu saya bilang, tujuannya apa? Mereka bingung menjawab. Saya bilang, tujuan kita terima komuni supaya kita pasti masuk surga. Karena komuni yang kita terima adalah roti yang turun dari surga. Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Dan ia akan kubangkitkan pada hidup yang kekal. Jadi kita itu terima komuni sebagai sebuah investasi yang menjamin kita pasti masuk surga. Nah, itulah kenapa gereja Katolik itu menempatkan orang-orang meninggal itu pada posisi yang sangat spesial. Sebelum meninggal dikasih bekal suci komuni, itu yang frater dan prodiakon sering pergi. Juga ada minyak, pengurapan minyak, simbol Roh Kudus menguatkan kita dalam kelemahan dan penderitaan. Dan Oma Tresia ini juga sudah dapat minyak suci ya dari Romo Cece waktu itu. Itulah gereja mempersiapkan kita untuk meninggal dengan damai. Nah, waktu meninggal lagi sebelum kita dikuburkan dibawa ke gereja. Disemayamkan di gereja, dirayakan misa dalam gereja dengan cahaya lilin Paskah. Karena gereja adalah pintu menuju surga. Jadi gereja itu pintu menuju surga dan jalan menuju surga. Kalau Yesus dalam Injil bicara, akulah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa, untuk menjawab jawaban Thomas, juga dia mau bicara tentang gereja. Karena gereja adalah tubuh mistik Kristus. Jadi kita ke gereja itu kita sedang masuk dalam tubuh mistik Kristus, dan semakin kita dekat dengan gereja, semakin kita menyatu dengan Kristus, supaya bersama Kristus kita kembali kepada Bapa. Jadi kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa, dan gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka gereja adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Itulah kenapa kita perlu membawa almarhumah ke gereja. Kita kembalikan dia ke pangkuan Bapa melalui gereja. Dan dalam Injil pada hari ini Yesus dengan sangat tegas menegaskan kepada kita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Cuman pintu menuju surga itu sempit. Tapi kalau kita berjalan bersama Kristus, tidak ada yang sempit. Jadi Yesus yang menggendong kita. Kemarin kepada anak-anak saya bilang, kenapa kita mudah masuk surga kalau setia kepada Kristus dan setia menerima tubuh Kristus dalam komuni. Karena Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Yesus ini kan bolak-balik dunia dan surga setiap hari. Menghubungkan kita dengan surga. Jadi dia bolak-balik. Dan dalam Injil tadi dia bilang apa? Aku akan kembali kepada Bapa yang kita rayakan dengan kenaikan. Kemudian setelah aku sampai di rumah Bapa, aku menyiapkan tempat bagi kamu. Setelah aku menyiapkan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali. Dan akan membawa kamu ke tempat di mana saya dan Bapa berada. Nah, coba. Inilah tanggung jawab Yesus. Inilah keistimewaan kita beriman kepada Yesus. Dan kenapa tadi saya bilang kematian Oma Tresia Tulustini ini istimewa. Karena dia meninggal pada saat kita sedang merayakan peristiwa kenaikan Tuhan, Pentakosta, dan ulang tahun gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, penting itu hidup menggereja. Penting itu selalu menyatukan diri dengan gereja, dan penting itu menerima komuni, bukti bahwa kita anggota gereja. Karena gereja Katolik identik dengan misa, di mana di dalamnya kita mencicipi tubuh dan darah Kristus dan sabdanya. Kalau Yesus tinggal dalam kita, kita dalam Yesus, kita mati, tidak usah takut, Yesus akan menggendong kita. Dan di pintu surga kan Santo Petrus yang pegang pintu.
Tidak mungkin juga Petrus tetap kancing itu pintu, lihat kalau yang datang itu Yesus. Kalau Yesus datang pasti selalu buka pintu dan kita join bersama Yesus. Sehingga kalaupun orangnya besar seperti Linda dan pintu surga itu sempit, tidak usah takut. Yang penting Linda ada dalam Yesus, Yesus ada dalam Linda. Dia juga tunjuk-tunjuk Frater Edo. Sudah kamu dua sama-sama besar, tidak usah takut. Walaupun pintu surga itu sempit, dia akan membesar ketika kita berjalan bersama Yesus. Yang paling penting adalah tetap dengan iman yang tulus, percaya kepada Yesus, dan dengan hati yang tulus menyatukan diri dengan Yesus melalui gereja, supaya juga dengan lurus kita berjalan bersama Yesus kembali ke pangkuan Bapa, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Semoga ketulusan Oma Tresia Tulustini membuat dia juga pantas dan layak untuk kita kembalikan ke pangkuan Bapa bersama Yesus melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga perjamuan ini memantaskan dan melayakkan beliau untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan anak domba surgawi di surga, dan di surga menjadi pendoa untuk kita, untuk anak-anak, cucu, cicit, semua keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan. Selamat jalan kembali ke pangkuan Bapa melalui Yesus, melalui perayaan Ekaristi Kudus ini untuk Oma Tresia Tulustini. Selamat berjumpa kembali dengan Opa. Selamat berbahagia bersama para kudus. Doakan kami di hadapan Bapa. Doakan Gereja Santa Maria Immaculata Mataram yang memasuki usia 90 tahun dan besok akan merayakan ulang tahun itu. Semoga Tuhan memberkati.